Hai, ketemu lagi di Podcast Pakat episode 3. Kali ini kita membahas topik tentang inklusi keuangan. Jadi, bagi yang belum tahu mengenai inklusi keuangan, simak podcast ini ya. Sejak tahun 2016, bulan Oktober diperingati sebagai Bulan Inklusi Keuangan atau BIK. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan pemerintah terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan di tanah air. Tapi, apa itu inklusi keuangan? Pastinya ada dari kita yang belum begitu paham arti dari inklusi keuangan, manfaat dan tujuan dari inklusi keuangan di Indonesia. Istilah inklusi keuangan termasuk istilah yang populer di tengah masyarakat. Namun, tak banyak yang tahu atau paham tentang istilah ini. Padahal, tanpa kita sadari di kehidupan sehari-hari sudah banyak kegiatan yang menjadi bagian dari inklusi keuangan. Contoh inklusi keuangan dalam keseharian. Menabung di bank, tarik tunai di ATM. Transaksi perbankan secara online melalui internet banking, mobile banking, layanan untuk pinjaman online, investasi saham, properti, emas, beli asuransi kesehatan, hingga asuransi mobil secara online dan lain sebagainya. Apa itu inklusi keuangan? Definisi inklusi keuangan dilansir dari Bank Dunia adalah hak bagi setiap individu atau bisnis yang mempunyai akses untuk mempunyai keuangan yang cukup mampu untuk membeli barang atau jasa dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. Jadi, inklusi keuangan ini bisa diartikan sebagai keadaan masyarakat dalam mengakses atau menggunakan produk layanan jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, investasi, teknologi, finansial, dan lain sebagainya. Di sisi lain, untuk mendukung tercapainya inklusi keuangan diperlukan pula literasi keuangan. Tujuannya agar masyarakat paham dalam memilih dan menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan tidak lagi memiliki skeptisme atau curiga terhadap produk dan layanan keuangan. Apa tujuan inklusi keuangan? Tujuan umum dari inklusi keuangan adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara mengurangi ketimpangan ekonomi melalui peningkatan dan pemerataan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Data Global Findex tahun 2017 melaporkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 48,9% atau 12% lebih tinggi dibanding hasil Global Findex 3 tahun sebelumnya. Pada 2014, baru sekitar 36% penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Sayangnya, dari data tersebut tentu bisa dilihat bahwa akses layanan keuangan di Indonesia masih belum rata atau sekitar 51,1% masyarakat tergolong unbankable atau belum tersentuh akses keuangan. Manfaat inklusi keuangan. Inklusi keuangan memberikan sejumlah keuntungan. Apabila inklusi keuangan terwujud, berikut keuntungan-keuntungannya seperti yang dikutip dari situs Bank Indonesia. Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance, mendukung pendalaman pasar keuangan, memberikan potensi pasar baru bagi perbankan, mendukung peningkatan Human Development Index Indonesia, berkontribusi pasif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan, mengurangi kesenjangan inequality dan rigiditas low income trap sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan. Dari sisi OJK, inklusi keuangan memiliki 3 hal penting bagi perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong proses pemulihan ekonomi nasional, dan mendukung daya tahan ekonomi masyarakat dalam kondisi apapun. Program-program inklusi keuangan. OJK meyakini melalui kegiatan bulan inklusi keuangan, hal ini bisa memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta membuka akses keuangan untuk sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, fintech, serta e-commerce. Adapun guna mencapai tujuan inklusi keuangan, OJK telah menjalankan beberapa program guna meningkatkan akses keuangan masyarakat, antara lain Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau Laku Pandai, Jaring, Bank Wakaf Mikro atau BWM, Simpanan Pelajar atau Simpel, Simpanan Mahasiswa dan Pemuda SIMUDA, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPA-KD, Pusat Edukasi Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM atau Pelaku, Layanan Keuangan Mikro. Nah, sekarang udah pada tahu kan soal inklusi keuangan? Melalui penjelasan tadi, dari kalian pasti ada yang udah pernah ngalamin kan sehari-hari? Oke, itu dulu penjelasan singkat dari inklusi keuangan dan jangan lupa manfaatkan momen bulan inklusi keuangan di bulan Oktober ini dengan bijak ya. Terima kasih udah dengerin podcast sejauh ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.